Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Priyo. Gimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Asmul, kabarnya Ya, alhamdulillah sama juga, Pak. Tadi ada kegiatan apa hari ini, Pak? tadi hari ini? mengajar seperti biasa Pak, menghadapi siswa-siswa. Ya, kalau di luar sekolah ada nggak, Pak? Tidak ada, mungkin ya, hanya menyalurkan hobi di rumah Pak. Hobi apa ini, Pak, di rumah? Baru hobi bunga sama hobi burung. Wah, sudah diterapkan itu, Pak, di bisnis kayak ini, Oke. Gimana, Pak? Ada permasalahan apa di kelas ataupun di luar kelas, Pak? Iya, ini Pak, ini saya bingung Pak, permasalahan siswa ini Pak. Siswa saya ini saya rasa masih dalam pembelajaran itu kurang aktif Pak, kurang bersemangat, seperti dalam pembelajaran itu mereka kurang tertarik gitu. Kemudian bisa diceritakan, Pak, tertariknya gimana ketika di kelas, atau mungkin dari gurunya atau dari siswanya, Pak? Iya, itu begini Pak, kalau di kelas itu siswa itu kalau disuruh bertanya itu seperti Pak, takut gitu loh Pak, tidak mau bertanya, terus kalau disuruh kalau dipancing-pancing dengan pertanyaan itu juga kurang respon. Terus kemudian itu seperti dalam pembelajaran itu seperti bosan gitu Pak, malas, kemudian tidak bisa tidak bisa mengikuti pelajaran dengan konsentrasi begitu Pak. Pak Priyo sudah mencari faktor-faktor, mungkin dari faktor dari siswanya mungkin, atau dari faktor lingkungannya yang menjadikan tidak semangat dalam pembelajarannya, Pak? Iya Pak, mungkin ya ini saya rasa yang terjadi kemungkinan itu yang siswa mungkin merasa minder dalam kelas untuk bertanya itu, takut salah Pak. Kemudian untuk bosannya itu ya mungkin karena pembelajaran saya masih monoton ya Pak, mungkin medianya yang saya pakai itu mungkin tidak cocok dengan siswa, sehingga siswa itu bosan. Mungkin begitu ya Pak yang saya rasakan. Siswa itu kalau di pelajaran, terutama pelajaran matematika itu seperti tidak senang gitu Pak. Mungkin ya pembelajaran saya membosankan mungkin, atau gimana ya Pak, mungkin kalau dari Pak Priyo sendiri itu, mungkin dari situasi ideal apa sih yang Pak Priyo yang inginkan agar tidak tidak membuat siswa menjadi bosan di kelas atau pembelajaran, Pak? Saya sebenarnya itu menginginkan itu ya siswanya ya aktif pembelajaran, seperti kalau ditanya itu menjawab, terus rebutan, bahkan bisa rebutan menjawab, kalau maju di papan tulis itu juga mengerjakan di papan tulis misalnya, itu rebutan, tidak ada yang mau gitu, rebutan tidak mau, tapi rebutan mau gitu loh Pak. Terus siswa itu bersemangat dalam
mengikuti pembelajaran, misalnya apa, pelajaran tentang matematika itu, oh excited gitu, wah ada matematika, nah, ini gembira itu saat pembelajaran itu, senang gitu loh Pak. Yang saya impikan itu menjadikan kelas saya itu kelas yang apa, gembira, menyenangkan, kemudian siswanya aktif dan gurunya juga aktif, saya ya Pak, dalam pembelajaran itu aktif, sehingga siswanya itu nanti mungkin apa namanya, dalam pembelajaran ini nanti mudah, karena siswa kalau sudah senang dalam pembelajaran itu pasti dianya itu mudah menerima pembelajaran. Tapi kalau memang dia dari awal sudah bosan, sudah perengut ya Pak, nah, itu saya rasa ya sulit. Nah, jadi itu tadi Pak, saya ingin kelas saya itu menyenangkan bagi semua orang, bagi siswa, dan kelas siswa saya juga aktif begitu loh Pak. Gimana Pak Priyo untuk Pak Priyo sudah mencari apa namanya itu, mungkin faktor-faktor dari apa namanya latar belakang siswanya, mungkin barangkali ada yang punya permasalahan di rumah yang menjadikan dia tidak semangat Pak di sekolah. Itu juga ada Pak di sekolah saya, mungkin dia maaf ada yang orang tuanya bisa, itu juga mempengaruhi Pak, mempengaruhi dia dalam belajar, kadang ngelamun dan sebagainya. Bapak sudah mencari apa faktor-faktor yang mungkin di apa dalam siswa tersebut yang menjadikan tidak semangat dalam belajarnya Pak? Ya, faktor utama mungkin itu dari siswanya sendiri itu Pak, apa namanya itu, takut untuk mengutarakan pendapat, takut salah, takut kalau salah itu diejek temannya begitu loh Pak, yang saya amati selama ini. Terus faktor kedua mungkin ya karena pembelajaran yang saya lakukan mungkin belum menyenangkan bagi mereka, belum bervariatif. Mungkin media-media yang saya gunakan juga menonton begitu-begitu aja, begitu saja. Jadinya ya siswa itu merasa bosan dalam pembelajaran, itu bosan sehingga siswa itu tidak semangat dalam pembelajaran. Jadi faktor-faktornya yang tadi ya Pak, mungkin yang saya amati ya, pertama tadi takut mengungkapkan pendapat, jadi siswa itu tidak aktif, takut diejek temannya, takut salah. Kemudian yang kedua itu tadi mungkin dari media atau model pembelajaran yang saya gunakan itu mungkin kurang menarik bagi siswa gitu Pak. Ya Pak, memang ya kita ingin sebagai guru ya memang harus kita bisa membuat suasana hidup ya apa namanya di kelas. Jadi memang berpusat pada murid, tapi kita sebagai guru ya kita membuat apa namanya itu aura-aura yang positif ya Pak, agar tentunya akan tertular kepada murid-murid kita yang nantinya akan semangat dalam belajarnya. Dan barangkali juga kita bisa mencari ide-ide atau strategi-strategi ya dalam pembelajaran, barangkali media yang dapat ya memicu untuk siswa dalam apa namanya itu bersemangat ketika pembelajaran. Mungkin dari Pak Priyo ini nanti akan tadi kan sudah diceritakan situasinya pada saat tersebut. Lantas gimana idealnya ya yang Pak Priyo inginkan untuk di masa depannya nanti? Iya Pak, mungkin nanti saya akan memperbaiki apa namanya, melakukan sosialisasi apa namanya itu kepada siswa itu loh Pak. Nah, jadi siswa ini nanti saya beri motivasi sehingga siswa-siswa itu jangan takut salah dalam mengungkapkan pendapat, dalam menjawab pertanyaan. Kemudian untuk teman-temannya juga mungkin saya akan apa namanya motivasi lagi, akan memberi bimbingan lagi agar ketika ada teman yang salah jangan diejek, jangan disorak-sorakin, sehingga nanti siswa yang bertanya itu nanti yang menjawab itu ya tidak malu. Kemudian mungkin ini Pak, pembelajaran ini saya lakukan ke depannya mungkin akan saya apa namanya kombinasikan dengan pembelajaran berbasis permainan. Jadi siswa nanti bisa lebih aktif dalam
pembelajaran, kemudian siswa-siswa sekarang kan memang sukanya itu namanya anak-anak SD kan suka bermain ya Pak. Kalau dalam pembelajaran mereka itu menyelipkan hal-hal yang mereka sukai, pasti siswa itu saya harapkan itu bisa lebih semangat dan lebih menyukai pelajaran yang mereka ikuti. Kemudian menggunakan media-media yang semenarik mungkin nanti akan saya cari-cari lagi, mencari referensi bagaimana menyajikan media-media untuk pembelajaran terutamanya matematika ini di kelas saya sehingga sesuai dengan apa yang disukai siswa saya. Begitu mungkin ya Pak. Oke, sangat menginspirasi sekali Pak ya. Di nanti rencana yang akan dilakukan oleh Pak Priyo nanti ke depannya, harapannya juga anak-anak bisa aktif dan ceria gembira di kelasnya ketika mengikuti pembelajaran Bapak, apalagi yang matematika biasanya menjadi momok ya, menjadi momok mahasiswa. Kemudian untuk Pak Priyo, tentunya ketika di depan itu pasti ada yang namanya tantangan-tantangan atau masalah-masalah depannya. Kira-kira gimana Pak Priyo dalam menghadapi masalah tersebut? Oke Pak, mungkin nanti ketika saya melaksanakan rencana saya tadi ya mungkin akan menemui banyak tantangan ya Pak. Mesti tidak semulus yang kita bayangkan. Saya akan selalu pertama itu akan berkonsultasi dengan teman atau rekan sejawat yang memang pernah melaksanakan hal seperti ini Pak ya, atau mungkin mencari referensi di buku atau di internet bagaimana cara mengatasi masalah-masalah jika terjadi masalah yang nantinya akan menghambat rencana yang saya lakukan. Nah kemudian nanti mungkin saya akan mengadakan evaluasi tentang tantangan-tantangan tadi ya, rintangan-rintangan tadi, melakukan evaluasi secara berkala bagaimana apakah memang ini sudah baik apa belum, sudah berjalan sesuai rencana apa belum. Kalau belum itu nanti saya akan mencari alternatif penyelesaiannya. Kalau sudah ini bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkannya, begitu mungkin ya Pak. Ya baik Pak, memang kita depannya pasti kalau kita berbuat hal yang terbaru di sekolah pasti ada tentunya hambatan-hambatan, apalagi dengan rekan sejawat ya Pak. Rekan sejawat biasanya itu apa sih itu kok kayak ribet banget. Nah itu pasti ada. Kita menggunakan media-media baru dari pembelajaran di kelas, saat itu pasti ada yang mohon maaf kayak julid, pasti julidnya ada itu ya Pak ya. Nah itu tentunya pasti butuh butuh cara-cara dalam menghadapinya. Kalau menurut Pak Priyo itu gimana Pak kalau ada rekan sejawat kita yang tidak suka dengan kita bergerak dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada siswa, kadang ada yang ada yang tidak suka gitu, gimana Pak itu? Ya kita dalam suatu inovasi pasti ada tantangan dan pasti tidak selalu harus diterima. Ya kita lakukan saja yang terbaik tentang rencana kita, melakukan yang terbaik. Nanti kita tunjukkan kepada rekan-rekan kita bahwa memang ini hal yang kita lakukan ini adalah hal yang positif dan bisa membawa perubahan yang baik kepada siswa-siswa. Alhamdulillahnya teman-teman saya di sekolah untuk hal seperti ini sangat mendukung sekali, saling membantu. Untuk hal baru bisa diajak sharing, mungkin nanti akan saya ajak sharing untuk menemukan bersama-sama solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolahan, begitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi kita semuanya sebagai guru. Bagaimana kita guru itu ya harus
memberikan tuntunan yang baik pada siswanya, memberikan tuntunan kepada siswanya, serta tidak hanya monoton hanya mengajar ketika datang kemudian ceramah, kemudian ngasih soal terus nilai pulang. Padahal banyak sekali ya tantangan-tantangan di kelas yang mana guru itu harus bisa bervariasi, menginspirasi dan inovatif untuk kepada murid-muridnya serta kepada rekan-rekan sejawatnya. Ya, terima kasih Pak atas ceritanya, inspirasinya. Semoga kita dan saya juga bisa kedepannya menjadi lebih baik, tentunya yang menjadi guru yang bisa disenangi oleh siswa dan membuat murid-murid juga bisa sedang belajar dengan kita semuanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.